Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pelayanan di Bait Suci Surga. Dan ia telah masuk suatu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat 12. Pekabaran mengenai bait suci adalah sebuah pekabaran mengenai keselamatan kita. Allah telah menggunakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalamnya untuk mengumumkan Injil. Ibrani 4 ayat 2. Pelayanan yang dilakukan di dalam bait suci dunia adalah kiasan untuk masa sekarang sampai saatnya kedatangan Kristus yang pertama kali. Ibrani 9 ayat 9 dan 10. Melalui lambang dan upacara-upacara ini, Allah ingin memusatkan perhatian dan iman bangsa Israel melalui sarana ini, perumpamaan atas korban dan pelayanan keimamatan penebus dunia, yaitu domba Allah yang akan mengangkut dosa ini. Galatia 3 ayat 23 dan Yohanes 1 ayat 29. Bait suci menggambarkan 3 fase pelayanan Kristus, yaitu yang pertama korban pengganti, yang kedua pengantaran keimamatan, dan yang ketiga penghakiman terakhir. Untuk sekarang marilah kita melihat bagian yang pertama, yaitu korban pengganti. Setiap korban yang dipersembahkan di dalam bait suci melambangkan kematian Yesus demi pengampunan dosa, menyatakan kebenaran bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Korban-korban itu menggambarkan kebenaran-kebenaran berikut ini. Yang pertama, penghakiman Allah atas dosa. Karena dosa adalah pemberontakan yang berakar pada pertentangan melawan segala yang baik, murni dan benar, dan itu tidak boleh dianggap remeh. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yang kedua, kematian Kristus sebagai pengganti. Kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Yang ketiga, Allah menyediakan korban pendamaian. Korban itulah Kristus, Yesus. Kristuslah ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian karena iman. Roma 3 ayat 24 dan 25. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kristus penebus itu menanggung penghakiman dosa dari atas dirinya sendiri. Ia menderita kematian yang seharusnya menimpa kita agar kita dapat menerima hidup yang ada padanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Sudahlah, sepatutnya kita merasa bersyukur untuk pengorbanan Yesus agar kita mendapatkan keselamatan. Marilah kita masing-masing senantiasa bergantung kepadanya saja untuk memperoleh keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberkati.